Salam teman-teman, perkenalkan nama saya Ruben Akterbili, biasa disapa Ben. Saya sebagai mahasiswa STKIP Etabula, program studi Bahasa Indonesia. Saya semester 2. Nah, tujuan saya membuat video pembelajaran ini teman-teman, sebagai tugas UAS mata kuliah keterampilan berbicara. Nah, di mana dalam video pembelajaran ini, saya membahas tentang diskusi kelompok. Nah, dalam diskusi kelompok ini ada beberapa tema yang saya bahas, yaitu yang pertama, pengertian diskusi kelompok. Yang kedua, tujuan ciri-ciri diskusi kelompok. Yang ketiga, tujuan diskusi kelompok. Yang keempat, bentuk-bentuk diskusi kelompok. Dan yang kelima, manfaat diskusi kelompok. Untuk itu, kita akan lihat satu persatu. Yaitu yang pertama, pengertian diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok adalah suatu pertemuan dua orang atau lebih yang ditunjukkan untuk saling tukar pengalaman dan pendapat, dan biasanya menghasilkan suatu keputusan bersama. Nah, artinya teman-teman, diskusi kelompok itu adalah suatu bentuk kegiatan yang bercirikan suatu keterkaitan pada suatu pokok masalah atau pertanyaan, di mana anggota atau peserta diskusi itu secara jujur berusaha memperoleh kesimpulan setelah mendengarkan dan mempelajari, serta mempertimbangkan pendapat-pendapat yang dapat ditemukan dalam diskusi itu. Itu pengertian diskusi kelompok, teman-teman. Yang berikut, ciri-ciri diskusi kelompok. Nah, ciri-ciri diskusi kelompok, teman-teman, di sini ada 3 bagian. Yang pertama, membahas topik tertentu. Yang kedua, diskusi dilakukan beberapa orang. Yang ketiga, terdapat pembagian tugas dalam diskusi. Nah, yang berikut tujuan dari diskusi kelompok. Nah, tujuan dari diskusi kelompok, teman-teman, ada 3 bagian juga. Yang pertama, mengembangkan ide dan gagasan. Yang kedua, dapat menyampaikan pendapat. Dan yang ketiga, pembagian tugas yang jelas. Nah, kita masuk pada tema berikut, yaitu bentuk-bentuk diskusi kelompok. Nah, bentuk-bentuk diskusi kelompok, teman-teman, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama, dilihat dari jumlah anggota. Nah, jika dilihat dari jumlah anggota, teman-teman, diskusi kelompok itu mempunyai 2 bentuk, yaitu kelompok kecil dan kelompok besar. Nah, di mana kelompok besar itu berjumlah 2 orang atau lebih, sedangkan kelompok kecil berjumlah kurang dari 20 orang. Biasanya sekitar 2 sampai 12 orang saja. Nah, yang kedua, dilihat dari pembentukan kelompok. Nah, jika dilihat dari pembentukan, teman-teman, diskusi kelompok itu berbentuk formal dan informal. Nah, dalam bentuk formal, proses pembentukannya itu sengaja dibentuk. Sedangkan informal, proses pembentukannya itu secara spontan atau tanpa direncanakan. Nah, yang berikut, dilihat dari tujuan. Nah, jika dilihat dari tujuan, teman-teman, diskusi kelompok itu ada 2 macam, yaitu pemecahan masalah dan terapi anggota. Nah, pemecahan masalah itu memiliki ciri utama, yaitu menekankan pada hasil diskusi, sedangkan terapi anggota menekankan pada proses diskusi. Nah, yang berikut, dilihat dari waktu diskusi. Nah, teman-teman, jika dilihat dari waktu diskusi, diskusi kelompok itu ada 2 bentuknya. Yang pertama itu maraton, dan yang kedua singkat atau reguler. Nah, maraton itu dilakukan secara terus-menerus tanpa jeda waktu selama 5 sampai 12 jam. Sedangkan singkat atau reguler dilakukan 1 sampai 2 jam dan dilakukan secara berulang-ulang. Nah, yang berikut, dilihat dari masalah yang dibahas. Nah, jika dilihat dari masalah yang dibahas, teman-teman, diskusi kelompok itu ada 2 macam, yaitu sederhana dan kompleks atau rumit. Nah, sederhana mempunyai ciri utama. Masalah yang dipecahkan itu relatif mudah. Sedangkan kompleks atau rumit, masalah yang dipecahkan itu cukup sulit atau peserta dalam diskusi itu merasa sulit untuk memecahkan masalah itu. Nah, yang berikut, dilihat dari aktivitas kelompok. Nah, teman-teman, jika dilihat dari aktivitas kelompok, diskusi kelompok itu ada 2 macam juga, yaitu terpusat pada pemimpin dan yang kedua demokratis atau terbagi ke semua anggota. Nah, diskusi yang terpusat pada pemimpin cenderung anggotanya itu kurang aktif, teman-teman, tetapi pemimpin yang lebih aktif. Sedangkan demokrasi,
anggota dan pemimpin itu sama aktif dalam memberikan saran dan pendapat, teman-teman. Nah, yang berikut kita akan masuk pada tema berikutnya, manfaat diskusi kelompok. Nah, di mana dalam manfaat diskusi kelompok ini ada 7 bagian. Nah, yang pertama, meningkatkan pemahaman. Nah, saat belajar, terkadang ada beberapa materi yang sulit untuk kita mengerti, teman-teman. Biasanya hal ini terjadi karena ada penjelasan guru yang terlewat atau penjelasan dosen yang terlewat saat dosen itu menjelaskan atau guru itu menjelaskan. Nah, dengan belajar kelompok ini akan membuat kita itu mudah memahami karena bisa berbagi informasi mengenai materi yang kita pelajari tadi. Yang kedua, membantu memberikan lebih banyak ide. Nah, saat sedang berdiskusi dengan kelompok, pembahasan yang dilakukan itu, teman-teman, biasanya bukan hanya mengenai materi saja, tetapi banyak berbagai hal yang bisa kita diskusikan. Hal itu dapat membuat banyak ide yang muncul karena bisa memotivasi satu sama yang lain. Nah, yang ketiga, dapat mengetahui kelemahan dan kesalahan. Teman-teman, saat sedang berdiskusi, seseorang itu dapat mengetahui kelemahan dan kesalahannya yang dia lakukan. Biasanya, ia dapat menyadari setelah dia membandingkan dengan teman diskusinya. Nah, selain itu, teman diskusinya juga bisa menyampaikan pendapat atau kekurangan. Nah, hal ini sangat berguna sehingga bisa terus mengevaluasi untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, yang keempat, membantu membangun kepercayaan diri. Nah, teman-teman, saat sendiri biasanya sering muncul keraguan apakah hal yang dilakukan itu sudah benar atau belum. Nah, saat belajar kelompok, biasanya akan terjadi diskusi untuk membuktikan kebenaran mengenai hal yang dipelajari. Nah, dengan hal ini dapat mengembangkan kepercayaan diri kita, walaupun pada awalnya itu bergantung pada kelompok. Namun, hal itu akan terjadi rasa percaya diri kita seiring berjalannya waktu. Yang kelima, melatih keterampilan komunikasi. Nah, terkadang teman-teman, banyak orang yang cerdas tetapi tidak memiliki komunikasi yang baik. Nah, dengan belajar kelompok ini akan membuat orang itu terbiasa untuk berdiskusi sehingga lisan dan cara komunikasinya itu terlatih. Nah, hal ini akan membuat kita itu terbiasa dalam berbicara dan menyampaikan pendapat. Nah, yang keenam, meningkatkan keterampilan mendengar. Nah, dalam diskusi, teman-teman, tidak hanya meningkatkan kemampuan berbicara saja, tetapi belajar dan diskusi dengan kelompok akan melatih kemampuan mendengar kita juga. Nah, hal ini karena kita terbiasa mendengar atau menangkap maksud ucapan orang lain. Nah, dengan hal ini akan sangat membantu dalam melaksanakan ujian tes atau mendengar. Nah, yang bagian ketujuh atau yang terakhir, melatih keterampilan belajar. Nah, teman-teman, terkadang seseorang itu bingung metode apa yang tepat untuk dirinya sendiri. Ketika belajar kelompok, biasanya akan saling berbagi informasi, cara belajar. Nah, hal itu akan membuat kita itu menemukan metode belajar dengan mengikuti teman lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas dalam video pembelajaran ini. Jika ada salah penyampaian materi atau tutur kata yang kurang menyenangkan atau yang kurang baik, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.